Demonstrasi kontekstual modul 3.1 Hasil analisis wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 3 kepala sekolah yang saya wawancarai, yang pertama yaitu Bapak Ambari, SPD SD, Kepala Sekolah SDN Rajakwesi 02. Bapak Ahmad Ripai, SPD SD, Kepala Sekolah SDN Rajakwesi 01. Kemudian Ibu Haji Sukaini, SPD SD, Kepala Sekolah SDN Sidomulyo. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Satu hal yang menarik yang muncul dari wawancara. Berdasarkan apa yang saya pelajari pada modul 3.1, sebagian besar kepala sekolah telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Hanya saja, belum semuanya dilakukan, perlu adanya eksplorasi kembali atas investigasi opsi trilema dan refleksi. Hal yang menarik berikutnya yang muncul dari wawancara, yang pertama, masing-masing kepala sekolah memiliki tips tersendiri dalam menyelesaikan kasus dilemanya. Masing-masing kepala sekolah yang menjadi narasumber memiliki karakter yang berbeda karena latar belakang yang berbeda serta keadaan kasus yang berbeda pula. Hal ini sangat memberikan inspirasi buat saya dalam langkah-langkah atau strategi pengambilan keputusan. Refleksi yang kedua, adakah persamaan atau perbedaan dari ketiga kepala sekolah tersebut? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain, 1. Tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dan mengambil keputusan setelah beberapa alternatif solusi atau opsi trilema. Yang kedua, penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, memiliki prosedur tertentu, dan melibatkan warga sekolah dengan berdiskusi kepada beberapa pihak. 3. Kasus yang dimunculkan adalah masalah kepegawaian. Maka, mereka semua menggunakan rule-based thinking dalam penyelesaiannya. Perbedaan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah yaitu, yang pertama, kepala sekolah yang pertama lebih menitik beratkan pada aturan atau rule dalam pengambilan keputusan meskipun tetap dilakukan musyawarah. Kepala sekolah yang kedua lebih mengutamakan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dan kepala sekolah yang ketiga lebih menitik beratkan pada kolaborasi dan kekeluargaan semua warga sekolah. Refleksi yang ketiga, bagaimana rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan? Dari ketiga kepala sekolah tersebut, dalam pengambilan keputusan ke depannya akan
menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Bagaimana cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kepala sekolah yang pertama, Pak Ambari, SPD, dengan melakukan uji benar-benar dan merefleksikannya. Kepala sekolah yang kedua, Ahmad Ripai. Tercapainya kolaborasi antar semua pihak. Kepala sekolah yang ketiga, Ibu Sukaini, SPD SD, berharap terjalinnya komunikasi antar semua warga sekolah. 5. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada guru-guru yang lain? Jika saya menghadapi masalah dilema etika, maka mengambil sebuah keputusan atau kebijakan serta menguji keputusan tersebut dengan 1. Mengkonfirmasi masalah dilema etika tersebut. B. Melakukan kolaborasi denah beberapa pihak. C. Menerapkan 9 langkah dalam pembuatan dan pengujian keputusan. Mari kita menganalisis kasus yang dimunculkan pada saat wawancara menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Analisis kasus, 2 guru atau kasus yang pertama, 2 guru yang mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler dengan dilema diterima semua usulan kegiatannya atau tidak. Kasus yang kedua, guru yang mempunyai pendapat yang berbeda dan harus diambil salah satu pendapatnya, tetapi tidak mengecewakan pendapat lain. Dilemanya, diterima semua pendapatnya atau tidak. Kemudian kasus yang ketiga, yaitu menggantikan guru yang masa pensiunnya akan habis dengan digantikan guru lain dalam pentingnya untuk mengikuti BIMTEK IKM. Empat paradigma yang diambil dalam pengambilan keputusan universal pemimpin. Kasus yang pertama, paradigma kebenaran vs kesetiaan. Kasus yang kedua, paradigma individu lawan kelompok. Kasus yang ketiga, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kepala sekolah pertama menggunakan prinsip rule-based thinking.
Kepala sekolah yang kedua menggunakan prinsip end-based thinking. Dan kepala sekolah yang ketiga menggunakan prinsip rule-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada kasus 1, nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu loyalitas. Kemudian pada kasus 2, nilai-nilai yang bertentangan yaitu loyalitas. Kemudian kasus yang ketiga, nilai-nilai yang saling bertentangan, berikutnya loyalitas dan tanggung jawab. 9 langkah pengambilan keputusan yang kedua, siapa yang terlibat? Pada kepala sekolah yang pertama, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan murid. Kemudian pada kepala sekolah yang kedua, yang terlibat yaitu kepala sekolah dan guru. Kemudian kasus yang ketiga yaitu yang terlibat dinas, kepala sekolah, murid, dan guru. 9 langkah pengambilan keputusan. 3. Kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi. Pada kepala sekolah yang pertama, sekolah mengagendakan kegiatan ekstrakurikuler. Guru A dan guru B masing-masing mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi salah satu yang diusulkan tidak masuk ke dalam kurikulum. Pada kasus yang kedua, kepala sekolah mengadakan rapat dewan guru tentang suatu kegiatan. Setiap guru memberikan usulan atas apa yang disampaikan kepala sekolah. Kemudian kasus yang ketiga, yaitu adanya pemberitahuan tentang BIMTEK IKM untuk guru kelas 2 dan kelas 5. Berikutnya adalah guru kelas 2 yang 1 bulan lagi akan pensiun. Berikutnya memerintahkan guru lain untuk mengikuti BIMTEK IKM. 9 langkah pengambilan keputusan. 4. Pengujian benar salah. Pada kasus 1, uji legal tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak ada pelanggaran kode etik. Kemudian kelompok kasus 2, uji legal tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi juga tidak ada pelanggaran kode etik. Kemudian kasus yang ketiga, uji legal tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak ada pelanggaran kode etik. 9 langkah pengambilan keputusan. 4 pengujian benar salah. Kasus yang pertama, uji intuisi. Adanya kepentingan sekolah yang harus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kasus yang kedua, uji intuisi. Adanya suatu perbedaan karakter dan cara berpikir dari guru sehingga harus diambil jalan tengah dalam suatu permasalahan. Kemudian kasus yang ketiga, uji intuisi, adanya kepentingan sekolah di mana akan menentukan masa depan muridnya dalam pembelajaran di masa mendatang dengan mengikuti IKM. Berikutnya adalah pengujian benar salah. Pada kasus yang pertama, uji publikasi menimbulkan adanya kebingungan karena masing-masing merasa pendapatnya ingin diambil. Kasus yang kedua, uji publikasi menimbulkan adanya keributan karena merasa pendapatnya yang paling benar. Kemudian kasus yang ketiga, uji publikasi
menimbulkan perasaan yang kecewa karena guru yang digantikan merupakan guru yang profesional. 9 langkah pengambilan keputusan yang kelima adalah pengujian benar-benar. Kasus yang pertama, kebenaran vs kesetiaan. Kasus yang kedua, individu vs kelompok. Kasus yang ketiga, jangka pendek vs jangka panjang. 9 langkah pengambilan keputusan yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yaitu pada kasus 1, menggunakan rule-based thinking. Kasus yang kedua, ends-based thinking. Kasus yang ketiga, rule-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Pada kasus 1, dengan memberikan pemahaman tentang kurikulum kepada semua guru. Kasus yang kedua, dengan memberikan alasan yang masuk akal pada setiap pendapat yang disampaikan oleh guru. Kasus yang ketiga, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang IKM kepada semua guru. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang kedelapan yaitu membuat keputusan. Pada kasus yang pertama, guru tersebut diberikan pemahaman ekstrakurikuler. Apa yang akan diambil yang sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Kemudian kasus yang kedua, guru tersebut diberi masukan dari pendapatnya yang akan diambil dan yang bermanfaat untuk semua pihak. Dan kasus yang ketiga, yaitu guru yang digantikan diberi pemahaman tentang IKM yang akan dibimtek untuk pembelajaran murid ke depannya. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang ke-9, lihat keputusan dan refleksikan. Pada kasus yang pertama, setelah melihat keputusan yang diambil, saya merasa semua guru perlu memahami dan mempelajari kurikulum yang dibuat setiap tahunnya. Pada kasus yang kedua, setelah melihat keputusan yang diambil, saya merasa semua guru perlu memahami adanya kerjasama semua pihak. Kemudian kasus yang ketiga, setelah melihat keputusan yang diambil, saya merasa semua guru perlu memahami dan mempelajari manfaat adanya kurikulum yang baru yang berguna untuk pembelajaran murid. Demikianlah analisis terkait pengambilan keputusan nilai-nilai universal pemimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.